Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Mari Tuhan berkati, Roh Kudus pimpin, sehingga kami memahami dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan, dan hamba-Mu semakin direndah-rendahkan. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang bertemakan 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu. 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dari Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini tidak ada yang di luar sepengetahuan Tuhan. Artinya bahwa tidak ada kejadian di dunia ini yang Tuhan tidak tahu. Semua yang terjadi di dunia ini Tuhan tahu, Bapak Ibu. Bahkan untuk yang akan terjadi pun Tuhan sudah tahu. Semua hal yang terjadi sejak dunia ini diciptakan sudah dilukiskan di dalam firman Tuhan yang kita kenal sebagai Alkitab. Jadi semua sudah tertulis di Alkitab, Bapak Ibu. Itu sebabnya untuk memahami apa yang terjadi saat-saat ini pun kita harus melihat kepada Alkitab. Kita jangan berpegangan atau berpatokan dengan apa kata orang. Terlebih-lebih kalau kita mengandalkan orang-orang pintar, yang sebenarnya mereka tidaklah pintar, karena mereka sejatinya juga tidak mengerti dan tidak tahu
apa-apa yang akan terjadi kemudian. Alkitab membantu kita memahami segala hal yang terjadi di dunia ini dengan bijaksana, termasuk untuk memahami musibah yang terjadi akhir-akhir ini. Di dalam keadaan dunia saat ini, penting bagi kita orang percaya untuk bisa mengetahui, memahami dengan baik bahwa sedang ada di posisi manakah dunia saat ini sesuai dengan kitab Wahyu. Jadi maksudnya Bapak Ibu dan saya, kita harus mengerti, setidaknya memahami bahwa dunia yang saat ini kita tinggali, yang kita diami, sedang ada di posisi yang mana menurut kitab Wahyu menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Memang tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan Yesus datang kedua kali. Tidak ada orang yang mengetahui dengan pasti kapan tepatnya, bulan, tanggal, jam, hari Yesus datang dan menjejakkan kakinya di dunia ini. Tetapi setidaknya Bapak Ibu, kalau kita tahu ada di posisi mana kita sesuai firman Tuhan katakan, maka kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, Tuhan taruhkan di dalam hati saya sebuah kebenaran firman Tuhan yang membukakan mata kita bahwa memang sejatinya waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi. Mari kita bersama-sama perhatikan Wahyu pasal 6, khususnya ayat yang pertama dan ke-8 yang baru saja saya bacakan kepada Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya kita harus mengerti, Bapak Ibu harus memahami bahwa Wahyu pasal 6 ini berbicara tentang 6 meterai akhir zaman yang dilihat Yohanes dari 7 meterai yang ada. Jadi menjelang kedatangan Kristus kedua kali, Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan di Pulau Patmos, bahwa dia melihat Tuhan mempersiapkan ada 7 meterai yang akan dia bukakan, berkaitan dengan akhir dunia ini, juga berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Dan kita melihat bersama-sama untuk di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang pertama sampai ke-8 ini, kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu, setidaknya dari 6 meterai yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, kita akan melihat ada 6, tetapi kita hanya membahas 4 saja. Sedangkan untuk meterai yang ke-7 Bapak Ibu, meterai yang ke-7 Bapak Ibu bisa membacanya di Wahyu pasal yang ke-8. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat di ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang pertama dan kedua ini merupakan meterai yang pertama. Di mana di meterai yang pertama ini, Yohanes melihat ada penunggang kuda yang menunggang seekor kuda yang putih. Dan ini dikenal dengan penunggang kuda yang pertama dari 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu. Dia menunggang kuda putih, Bapak Ibu. Ada beberapa, mungkin ada cukup banyak penafsiran yang mengatakan bahwa penunggang kuda yang pertama ini, atau penunggang kuda putih ini, yaitu Yesus. Tidak tepat bahwa penunggang kuda di dalam Wahyu
pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua, yang kita kenal sebagai penunggang yang pertama, penunggang kuda putih itu, tidak tepat kalau itu disamakan dengan Yesus sendiri. Karena untuk penunggang kuda putih di dalam kitab Wahyu tidak hanya ada di dalam pasal ini saja, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kitab Wahyu yang lain, tepatnya di dalam pasal 19 ayat yang ke-11 dan 12, di situ juga dituliskan ada penunggang kuda putih. Coba kita lihat bersama-sama Wahyu pasal 19 ya, ayat yang ke-11 dan ke-12. Saya bacakan bagi kita. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis sesuatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Jadi penunggang kuda putih tidak hanya kita dapatkan di dalam Wahyu pasal 6, tetapi di dalam surat yang lain, di dalam pasal yang lain, Wahyu pasal 19 ternyata ada juga penunggang kuda putih. Jadi kita tidak bisa langsung menafsirkan bahwa penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu adalah Yesus. Karena ada perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan. Kalau kita membaca dengan cermat, kalau kita membaca dengan baik, kita dapatkan ada perbedaan-perbedaan. Ciri-ciri di dalam Wahyu pasal 19 yang tidak ada di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa mengeneralisir atau langsung memukul rata bahwa kedua penunggang kuda putih ini adalah orang yang sama. Kita melihat bersama-sama dengan baik-baik. Di dalam Wahyu pasal 19, ciri-ciri yang dituliskan bahwa di ayat yang ke-11 dikatakan namanya yang setia dan yang benar. Masih di ayat yang ke-11, dia menghakimi dan berperang dengan adil. Sebagaimana yang dituliskan juga di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu berkesempatan, Bapak Ibu bisa membuka bahwa di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-13 pun dikatakan bahwa dia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Yang di ayat ke-12 dari Wahyu pasal 19, di kepalanya terdapat banyak mahkota. Sedangkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Jadi di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua, penunggang kuda putih itu hanya menggunakan atau mengenakan satu mahkota. Sedangkan di dalam Wahyu pasal 19 dikatakan penunggang kuda putih ini menggunakan banyak mahkota. Di kepalanya ada banyak mahkota, bukan hanya satu. Di situ sudah terlihat adanya perbedaan yang jelas, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-13 dari Wahyu pasal 19, dia memakai jubah yang dicelup dalam darah, namanya firman Allah. Ciri berikutnya di ayat 14, diikuti pasukan surga. Dan di ayat yang ke-16 dari Wahyu pasal 19, tertulis nama Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Jadi ini ciri-ciri penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasal 19, di mana ciri-ciri ini tidak terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua yang kita baca. Dan sedangkan di dalam Wahyu pasal 6, penunggang kuda putih itu hanya menggunakan satu.
mahkota. Sedangkan di dalam Wahyu pasal 19, penunggang kuda putih itu menggunakan banyak mahkota. Jadi Bapak Ibu, jelas bahwa Wahyu pasal yang ke-6 di sini digambarkan ada seorang penunggang kuda putih sebagai yang pertama dari 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu. Dan dia memiliki ciri sedikit mirip dengan penunggang kuda di dalam Wahyu pasal 19. Kita bisa katakan bahwa Wahyu di dalam pasal 19 ini merujuk kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan di situ, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, diikuti pasukan surga, dan jubahnya bernamakan Firman Allah. Jadi Wahyu pasal 19, penunggang kuda itu bisa kita mengerti dan pahami dia adalah Yesus. Ada kemiripan di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Penyesatan. Bahwa di dalam dunia ini telah muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Banyak yang mengaku sebagai Mesias. Penyesatan demi penyesatan timbul. Kita bisa melihat di dalam kekristenan ada banyak penyesatan. Ada Mormon, ada Saksi Yehova, Children of God, Christian Science, dan lain sebagainya. Dan kita melihat Bapak Ibu, bahwa bukan hanya berbicara penyesatan dari sebuah kelompok yang terang-terangan memiliki perbedaan secara dogma dan pengajaran dengan kita orang-orang percaya, tetapi juga di dalam kehidupan orang percaya hari ini, tanpa kita sadari, kita bisa menerima atau kita bisa melihat ada penyesatan-penyesatan di dalam gereja. Penyesatan-penyesatan yang tidak menamakan atau mencirikan sebagai kelompok-kelompok lain. Masih berjubahkan kekristenan. Masih menyanyikan nyanyian yang sama. Masih melakukan tata ibadah yang sama. Tetapi kalau kita pelajari dengan baik dan kita teliti, ternyata pengajaran yang diberikan bukanlah firman Tuhan yang murni. Ini sebuah penyesatan. Dan ini sudah dinyatakan di dalam meterai yang pertama. Jadi Bapak Ibu, penunggang kuda yang pertama ini berbicara tentang penyesatan di dalam dunia. Yang berikutnya, ayat yang ketiga dan keempat, kita melihat di situ dibukakan meterai yang kedua. Ayat yang ketiga dan keempat, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan 9 pedang yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang ketiga dan keempat dari Wahyu pasal yang ke-6 ini adalah meterai kedua yang dibukakan kepada Yohanes oleh Tuhan. Dan Yohanes melihat ada penunggang kuda yang lain yang dikenal sebagai penunggang kuda yang kedua, dan dia menunggangi kuda berwarna merah padam atau berwarna merah yang mungkin sangat merah sekali Bapak. Akibat yang diberikan dengan kehadiran penunggang kuda yang kedua ini sungguh sangat mengerikan dibandingkan penunggang kuda yang pertama. Kita melihat di situ ada kata kunci di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Kata kuncinya yang pertama mengambil damai sejahtera, yang kedua saling membunuh, yang ketiga sebilah pedang yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, dari hal-hal ini kita ketahui bahwa penunggang kuda yang kedua ini berbicara tentang peperangan. Ya, jelas berbicara tentang peperangan. Karena di situ sudah diwakili mengambil damai sejahtera. Di mana ada perang yang tidak mengambil damai sejahtera? Semua peperangan, baik itu bentuknya besar maupun kecil, pasti menghilangkan damai sejahtera. Jangankan berbicara peperangan antar negara, antar suku, antar kelompok. Kadangkala Bapak Ibu kita pahami,
Ada orang-orang yang berselisih paham atau bertengkar di dalam rumah di mana kita tinggal saja, itu sudah menghilangkan damai sejahtera kita. Itu sudah menghilangkan damai sejahtera kita. Apalagi kalau ini sebuah peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Jelas damai sejahtera hilang karena ada kata saling membunuh. Kata membunuh di sini bukanlah sebuah kata idiom, Bapak Ibu. Ini bukan kata idiom, tetapi ini adalah memiliki arti yang sebenarnya. Saling membunuh, mematikan. Dan dilengkapi dengan sebuah kata, sebilah pedang yang besar. Zaman dulu jelas Bapak Ibu, di zaman Yohanes dia belum mengenal senapan mesin, dia belum mengenal yang namanya bazooka, yang dia belum mengenal yang namanya juga tank dan sebagainya. Mereka hanya mengenal panah, pedang, tombak. Tetapi kata pedang mewakili alat yang dipakai untuk mereka saling membunuh. Dan ini biasanya digunakan di dalam sebuah peperangan. Jadi jelas, meterai yang kedua ini berbicara tentang peperangan. Kita lihat negara kita dan juga negara-negara lain mengalami hal-hal yang bisa dikatakan sebagai sebuah peperangan, baik dalam skala yang besar maupun yang kecil. Kita melihat negara-negara belakangan ini banyak yang saling berperang. Dan juga di negara kita sendiri, antar suku, antar ras, antar kelompok, mereka juga saling menyakiti, saling membunuh satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Ini sudah dituliskan di dalam kitab Wahyu. Yang kedua ini, Bapak Ibu, berbicara tentang peperangan. Peperangan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi kemudian. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau kita akhir-akhir ini melihat begitu banyak peperangan-peperangan seperti yang saya katakan, baik dalam skala besar maupun yang kecil. Kita nggak perlu kaget, kita nggak perlu bingung, karena sebagai orang percaya Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita. Yang berikutnya, meterai yang ketiga. Kita melihat meterai yang ketiga. Di ayat yang kelima dan keenam saya bacakan bagi kita. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di atasnya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya Tuhan bukakan meterai yang ketiga. Meterai yang ketiga ini, Yohanes melihat ada penunggang kuda yang lain yang menunggangi seekor kuda hitam. Penunggang kuda ini adalah penunggang kuda yang ketiga dari 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu. Dia menunggangi kuda berwarna hitam. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di situ di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 ada satu kalimat yang bagi kita ini merupakan sebuah cara Tuhan memberitahu kita bahwa kehadiran penunggang kuda hitam ini berkaitan dengan apa di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita lihat kata kuncinya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik dan memahami dulu. Secupak di dalam zaman itu sama dengan seliter atau 1 liter. Jadi 1 cupak sama dengan 1 liter. Dan di situ ada kata dinar, sedinar. Bapak Ibu, sedinar atau 1 dinar di dalam zaman perjanjian baru ini merupakan upah 1 hari bagi seseorang yang bekerja. Bayangkan, upah dalam bekerja selama 1 hari itu dinilai dengan 1 dinar. Nah,
Hal ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Yang tadinya 1 dinar bisa dapat 1 liter gandum. Kemudian menjadi sedinar hanya mendapat 3 liter jelai. Gandum dan jelai memiliki kualitas yang berbeda. Gandum memiliki mutu dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan jelai, Bapak Ibu. Jadi kita melihat ya bahwa ada kenaikan harga. Sehingga yang tadinya 1 dinar kita bisa mendapatkan gandum yang memiliki kualitas yang baik. Sekarang di dalam ayat itu 1 dinar hanya cukup membeli 3 jelai, Bapak Ibu. 3 jelai yang mutunya lebih rendah. Jadi dengan harga yang sama, dengan nilai yang sama, kita mendapatkan mutu atau barang yang lebih rendah. Artinya ada kenaikan harga. Sekarang Bapak Ibu, coba bandingkan 100.000 Bapak Ibu belanja saat ini dengan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu bisa dapatkan sebuah kenyataan. Barang yang Bapak Ibu beli dengan nilai yang sama 100.000 itu berbeda jumlahnya. Atau bahkan berbeda mutunya, kualitasnya. Jadi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Penunggang kuda hitam ini dilambangkan dengan sebuah timbangan. Ini berbicara tentang ekonomi. Jadi Bapak Ibu, penunggang kuda yang ketiga ini berbicara tentang ekonomi. Ekonomi yang akhirnya menjadi momok bagi banyak orang. Yang membuat banyak orang akhirnya Bapak Ibu, mereka seperti orang yang tidak lagi berpengharapan. Kuda hitam Bapak Ibu, artinya kelam. Karena kalau ekonomi udah tersentuh, ekonomi sudah tidak lagi bersahabat dengan kehidupan umat manusia, seakan-akan semuanya menjadi kelam Bapak Ibu. Kita lihat meterai yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Bapak Ibu, yang keempat, Yohanes melihat ada meterai yang keempat dibukakan oleh Tuhan. Dan dia melihat sebuah penglihatan. Ada penunggang kuda yang menunggangi kuda berwarna hijau kuning. Kuda hijau kuning merupakan sebuah kekuatan kepercayaan di dunia yang menebarkan kekerasan dan teror. Warna hijau dan kuning Bapak Ibu bisa temui di mana? Ini biasa digunakan oleh keturunan Ismail, ya, dari suku bangsa Kedar dan Nebayot. Dan kita melihat kemudian suku ini, kedua suku ini, suku Kedar dan Nebayot ini berubah menjadi suku yang sangat besar. Karena memang tidak salah, karena waktu itu pun Tuhan menjanjikan kepada Abraham saat Ismail dilahirkan. Dia menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Jadi kita melihat ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan ini sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh saat ini Bapak Ibu. Dan kuda hijau kuning ini mewakili kekuatan ini. Penunggangnya bernama Maut. Penunggang kuda hijau kuning ini bernama Maut, Bapak Ibu. Yang di dalam bahasa aslinya itu Thanatos. Thanatos ini memiliki pengertian, memiliki arti. Kalau LAI menerjemahkan menjadi maut, ya Bapak Ibu,
Dan kemudian di dalam bahasa aslinya dikatakan dengan kata thanatos. Ini memiliki arti terpisahnya tubuh dan jiwa. Terpisahnya tubuh dan jiwa. Ini berbicara tentang kematian. Jadi kuda hijau kuning ini penunggangnya adalah maut atau kematian. Dan kedatangan penunggang kuda keempat ini membawa banyak kematian, Bapak Ibu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6, di ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Ada kata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Perhatikan kalimat ini. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Artinya kedatangan penunggang kuda keempat ini, itu waktu dia datang membawa banyak kematian yang diakibatkan oleh pedang. Pedang berbicara tentang pembunuhan, berbicara tentang perang, dan juga dikatakan di situ yang diakibatkan dengan kelaparan. Kelaparan berbicara tentang kehancuran ekonomi, dan juga ada kata sampar. Sampar ini berbicara tentang penyakit dan binatang-binatang buas. Jadi kedatangan si penunggang kuda hijau kuning ini membawa ini semua ke dalam dunia, Bapak Ibu. Bahkan kehadirannya mengakibatkan seperempat penduduk bumi itu mati. Nah, kita perhatikan baik-baik. Coba kita dulu melihat, Bapak Ibu. Di situ ada tertulis sampar. Sampar ini berbicara tentang penyakit menular. Karena dari bahasa aslinya, loimos, itu memiliki arti penyakit menular. Wabah yang membawa kematian. Dan juga kita melihat ada kata binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas di sini, kalau dalam bahasa aslinya terion, tetapi King James menerjemahkan dengan beast. Ternyata kata terion ini, Bapak Ibu, kata terion bahasa asli yang diterjemahkan oleh LAI menjadi binatang-binatang buas, ini di dalam pengertian dalam bahasa Inggris, kata terion ini memiliki arti bestial man, manusia yang memiliki karakter seperti binatang atau tabiat seperti binatang, manusia yang punya watak seperti binatang. Dan bisa juga diartikan sebagai savage ganas atau ferocious. Ferocious ini berbicara tentang buas atau garang. Jadi kehadiran penunggang kuda yang keempat ini, Bapak Ibu, ya, kehadirannya menghadirkan ini semua di dalam dunia. Kita perhatikan situasi dunia saat ini persis seperti apa yang digambarkan oleh kehadiran penunggang kuda yang keempat. Kita perhatikan hari ini. Dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8 berbicara tentang penunggang kuda yang keempat itu. Ya, ada pembunuhan waktu dia datang. Ya, kemudian ada kehancuran ekonomi. Dan juga ada penyakit sampar atau penyakit yang menular, yang mematikan. Serta munculnya orang-orang yang memiliki watak, tabiat, kelakuan seperti binatang. Yang ganas, buas, dan garang, Bapak Ibu. Ini yang kita hadapi hari-hari ini. Orang sudah tidak segan lagi saling membunuh, Bapak Ibu. Hanya karena hal yang kecil, hanya karena hal yang sepele. Kadang orang berani untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan juga kita melihat adanya kehancuran ekonomi di beberapa negara di dunia seperti di Yunani. Sudah terjadi yang namanya krisis ekonomi. Suriah sudah mengalami krisis ekonomi. Dan negara-negara lain juga mengalami krisis ekonomi. Jadi Bapak Ibu, ini semua kita hadapi di depan mata kita. Bahkan hari ini, penyakit yang ditulis di dalam Alkitab sebagai penyakit sampar, itu kita hadapi. Karena
Kata sampar dari bahasa aslinya merujuk kepada penyakit menular atau wabah yang mematikan. Dan hari ini dunia sedang sangat panik dengan adanya satu penyakit yang dimana ini Bapak Ibu bisa menjangkit kepada 210 negara. Dan banyak orang yang mati, banyak orang yang meninggal Bapak Ibu. Dan karena penyakit ini pun terjadi perubahan secara ekonomi. Orang banyak yang tidak bekerja, mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan tempat di mana mereka bekerja sudah tidak sanggup lagi membayar gaji mereka. Ini yang digambarkan oleh penunggang kuda yang keempat. Dan dikatakan binatang-binatang buas. Di dalam bahasa aslinya Therion, ini artinya bestial man. Manusia dengan watak, karakter, tabiat seperti binatang yang gak segan lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Dan ini sudah kita temui di dalam kehidupan kita. Baik di dalam negara kita maupun di luar negeri kita sering mendengar kabar tentang ini. Bapak Ibu yang terkasih, kekerasan sudah menjadi sebuah hal yang lumrah. Kekerasan sudah menjadi sebuah hal yang sudah biasa saja. Orang tidak segan lagi saat ini saling menyakiti untuk memenuhi hasrat hati mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dengan baik, maka kita melalui firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa kita sedang hidup di mana meterai-meterai akhir zaman Tuhan sedang dibukakan. Kalau secara spesifiknya mungkin saya katakan kita sedang hidup di dalam era penunggang kuda yang keempat dalam kitab Wahyu. Karena ini semua sangat menggambarkan situasi yang kita hadapi akhir-akhir ini. Maksud saya penunggang kuda yang keempat di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8 itu menggambarkan situasi yang kita sedang hadapi akhir-akhir ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita sedang menjalani kehidupan tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Tepatnya di masa meterai Tuhan sedang dibukakan. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu harus memahami, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, maka puncaknya akan ditandai dengan munculnya satu pribadi yang dikenal sebagai antikristus. Semua ini Bapak Ibu, meterai-meterai ini yang kelak dibukakan oleh Tuhan kepada kita, puncaknya adalah sampai kepada di mana muncul satu pribadi yang akan mendeklarasikan dirinya sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Dialah antikristus itu. Nah Bapak Ibu, pahami satu hal ini, bahwa kemunculan antikristus ini hanya dimungkinkan oleh satu hal, yaitu kehancuran ekonomi. Saat ekonomi dunia ini hancur, maka dia akan muncul sebagai sang penyelamat. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, semua orang akan menatap dia, semua orang akan melihat kepada dia, mengeluk-elukkan dia, memuja-muja dia, dan kemudian mereka semua akan memilih dia sebagai pemimpin di dalam dunia ini. Sampai pada akhirnya sang Mesias palsu ini akan menerapkan hal-hal yang menekan khususnya untuk orang percaya hidup di dalam dunia ini. Satu hal yang kita tahu, firman Tuhan mengatakan, tanpa tanda dari binatang itu tidak ada yang bisa menjual, tiada ada yang bisa membeli. Artinya tidak bisa berjalan ekonomi sebagaimana layaknya tanpa tanda dari binatang ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai hamba Tuhan saya hanya ingin mengingatkan
Penyakit yang sekarang kita hadapi yang menjadi momok bagi semua dunia, bagi semua negara di dunia ini melihatkan kepada kita bagaimana lambat laun banyak negara-negara yang mengalami kehancuran secara ekonomi. Saya bukanlah menebak-nebak Bapak Ibu, tetapi saya hanya diingatkan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia. Kita tidak ada yang dapat mengerti dan memahami, tetapi kita mungkin hanya bisa melihat dan berkaca kepada firman Tuhan, bahwa setelah terjadinya kehancuran ekonomi di dunia ini, akan muncul satu pribadi yang mengakui dirinya sebagai Mesias. Kita lihat bersama-sama bagaimana ending dari penyakit ini, yang mengakibatkan sekarang banyak roda-roda ekonomi yang mengalami kelumpuhan. Dan bukan hanya di negara kita saja, tapi di negara-negara lain juga demikian. Jadi firman Tuhan hari ini, kisah 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu membukakan mata kita. Semua yang terjadi dalam dunia ini sudah dituliskan oleh Tuhan. Dan kita sedang menjalaninya, kita sedang menghidupinya, kita sedang hidup di dalam meterai itu. Khususnya berbicara tentang meterai yang keempat. Meterai yang keempat adalah satu era yang kita hidupi saat ini. Mari Bapak Ibu, pegang firman Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, waktunya tidak lama lagi. Dia Yesus yang Maha Tinggi akan segera datang ke dalam dunia ini. Sekarang kita sedang dipersiapkan. Masing-masing kita orang percaya sedang dipersiapkan untuk menyambut Dia. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan Dia juga katakan, adakah kudapati iman di bumi ini saat aku datang? Jadi Bapak Ibu, mari perteguh iman kita. Jangan lagi bertanya-tanya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita di depan, maupun apa yang sudah kita lewati. Jangan pernah bertanya-tanya lagi, kok dunia kayak gini ya? Aduh, kok dunia seperti ini, beda dengan seperti yang lalu. Jangan pernah berpikir demikian. Karena ini memang sudah digariskan oleh Tuhan untuk kita jalani sebagaimana firman-Nya sampaikan. Dan saat ini kita sedang menghidupi meterai yang keempat, yaitu penunggang kuda yang keempat itu. Tetap kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan kemudian mengadakan persekutuan yang intim dengan Dia. Hidup boleh kita jalani sebaik-baiknya, tapi utamakan hubungan kita dengan Tuhan. Di situ terletak kekuatan untuk kita menghadapi ini semua sampai Dia datang ke dalam dunia ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan doa dan ditutup dengan berkat. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih, tanda-tanda Engkau berikan bagi kami sehingga kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kuatkan, mampukan kami melakukan firman-Mu sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada hari ini kembali Tuhan kami akan menerima berkat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati, bangkit dan mempersiapkan tempat bagi kita di surga, penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus turun dan menaungi kehidupan kita senantiasa hari ini, esok sampai Maranatha, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Semua kita yang terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.